Wah, wah, wah. Eksodus pemain naturalisasi Timnas Indonesia bermain di Liga Indonesia. Kira-kira ada apakah? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, usai lihat pertandingan Persija, John Herdman sudah mengetahui kekuatan lawan di FIFA Series. Kira-kira apa strategi John Herdman? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Satu persatu pemain naturalisasi Timnas Indonesia memilih bermain di liga lokal semakin sulit untuk dianggap kebetulan. Terbaru, Shane Patinama resmi bergabung dengan Persija Jakarta, menambah panjang daftar pemain naturalisasi yang memutuskan melanjutkan karier di kompetisi dalam negeri. Langkah ini langsung memantik diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Ada yang melihatnya sebagai kemunduran, namun tak sedikit pula yang menilai ini sebagai bagian dari strategi besar PSSI dan John Herdman dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia ke depan, khususnya menatap target realistis seperti Piala AFF 2026. Jika ditarik lebih jauh, Shane Patinama bukanlah kasus pertama. Sejak awal musim, nama-nama seperti Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, Rafael Struijk, hingga Jens Reven sudah lebih dulu merumput di Super League. Mereka adalah pemain yang lahir dan besar di Eropa, dengan kultur sepak bola modern, namun kini memilih kompetisi lokal sebagai pelabuhan karier. Ini jelas menjadi sinyal bahwa PSSI tidak sekadar mengejar naturalisasi untuk jangka pendek, melainkan mencoba membangun ekosistem yang memudahkan kepentingan tim nasional. Dalam konteks Piala AFF 2026, langkah ini justru terlihat sangat logis. Piala AFF bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa kerap enggan melepas pemainnya. Selama ini, masalah izin selalu menjadi momok bagi Timnas Indonesia. Pemain yang bermain di Eropa seringkali absen atau datang dalam kondisi tidak ideal karena jadwal yang padat. Dengan para pemain naturalisasi bermain di liga lokal, hambatan tersebut nyaris tidak ada. Klub-klub Indonesia tentu akan lebih fleksibel dan kooperatif ketika melepas pemainnya untuk membela timnas. Bayangkan jika di pertengahan musim nanti, pemain seperti Jay Itzes atau Kevin Dix benar-benar memilih bermain di Liga 1. Secara kualitas mereka sudah terbukti mampu bersaing di level Eropa. Ketika kualitas tersebut dibawa ke kompetisi lokal, bukan hanya liga yang terangkat, tetapi timnas Indonesia juga diuntungkan secara strategis. John Herdman bisa dengan leluasa memanggil pemain terbaiknya tanpa harus bernegosiasi panjang dengan klub Eropa. Dari sisi persiapan, ini jelas memberi keuntungan besar dibanding rival-rival ASEAN. Tak bisa dipungkiri, eksodus pemain naturalisasi ini juga memunculkan pro dan kontra. Sebagian publik menilai para pemain tersebut seharusnya tetap bertahan di Eropa demi menjaga level kompetitif. Namun di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan banyak dari mereka justru minim menit bermain di klub luar negeri. Dalam kondisi seperti itu, bermain di liga lokal yang kompetitif dan mendapat jam terbang reguler justru bisa berdampak positif bagi performa timnas. Jika ditarik ke belakang, fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Ezra Walian, Rafael Maitimo, hingga Diego Michels juga pernah mengambil jalur serupa. Bedanya, gelombang saat ini terasa lebih terencana dan masif. Ini berbeda dengan pemain naturalisasi generasi sebelumnya, seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo, dan Mark Klok, yang memang sudah lama berkarier di Indonesia sebelum menjadi WNI. Kali ini arah kebijakannya terlihat lebih sistematis dan terpusat. Namun di balik semua rencana besar itu, ada satu bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan, yakni kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan-keputusan besar PSSI di masa lalu jelas menuai kritik tajam. Jika pada akhirnya fokus diarahkan ke target juara Piala AFF 2026, maka turnamen ini bisa menjadi ajang penebusan. Juara Piala AFF mungkin tidak seprestisius Piala Dunia, tetapi bagi publik Indonesia, gelar ini bisa menjadi simbol kebangkitan dan pembuktian bahwa arah baru yang diambil tidak sepenuhnya salah. Jika Timnas Indonesia benar-benar mampu menjuarai Piala AFF 2026 dengan skuad yang didominasi pemain naturalisasi liga lokal, maka posisi Erick Thohir dan jajaran pengurus PSSI tentu akan jauh lebih aman dari hujatan.
narasi kegagalan bisa bergeser menjadi cerita tentang konsistensi dan strategi jangka menengah. Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai apakah langkah ini adalah jalan pintas menuju prestasi atau fondasi kuat untuk masa depan. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu setuju pemain naturalisasi timnas Indonesia lebih baik bermain di liga lokal demi kepentingan timnas meski harus mengorbankan karier Eropa? Atau justru kamu melihat ini sebagai kemunduran? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena perdebatan ini jelas belum akan berakhir. John Herdman langsung pantau duel Persija lawan Madura United. Kehadiran John Herdman secara langsung di stadion saat laga Persija Jakarta menghadapi Madura United menjadi sinyal kuat bahwa era baru timnas Indonesia benar-benar dimulai dengan keseriusan. Pelatih anyar skuad Garuda itu tidak menunggu laporan atau sekedar menonton cuplikan pertandingan, melainkan turun langsung menyaksikan atmosfer kompetisi domestik. Langkah ini memperlihatkan bahwa Herdman ingin memahami sepak bola Indonesia dari akar, dari ritme permainan, karakter pemain, tingkat tensi laga yang kerap menjadi ciri khas Liga Indonesia. Bagi para pendukung timnas, momen ini jelas menghadirkan harapan baru bahwa persiapan menuju FIFA Series tidak dilakukan setengah-setengah. Duel Persija Jakarta melawan Madura United sendiri menjadi laga yang ideal untuk dipantau. Kedua tim dikenal memiliki materi pemain lokal yang kuat, dengan gaya bermain yang cukup berbeda. Persija kerap mengandalkan intensitas tinggi dan dukungan supporter yang masif, sementara Madura United dikenal rapi dalam organisasi permainan dan disiplin taktik. Dari satu pertandingan ini saja, Herdman bisa mendapatkan banyak gambaran penting, bukan hanya soal kualitas individu pemain, tetapi juga bagaimana pemain lokal mengambil keputusan di bawah tekanan, berduel secara fisik, serta menjaga konsistensi sepanjang laga. Semua detail kecil ini sangat krusial untuk level internasional. Pemantauan ini tidak bisa dilepaskan dari agenda besar timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series pada akhir Maret 2026. Turnamen tersebut akan menjadi debut resmi John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia di ajang internasional. Lawan yang dihadapi pun bukan tim sembarangan, mulai dari Bulgaria yang syarat pengalaman Eropa hingga Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon yang memiliki karakter permainan berbeda. Oleh karena itu, keputusan Herdman untuk menyaksikan langsung pertandingan Super League menunjukkan bahwa ia sedang menyusun puzzle besar, mencocokkan potensi pemain lokal dengan kebutuhan taktik menghadapi lawan-lawan tersebut. Pernyataan Herdman usai peluncuran kerjasama PSSI dengan Kelme semakin menegaskan pendekatan serius yang ia ambil. Ia menyebut proses persiapan berjalan beriringan dengan pemantauan, dan laga Persija kontra Madura United menjadi titik awal penting dalam memahami pemain domestik. Kalimat ini terdengar sederhana, namun maknanya besar. Artinya, tidak ada jalan pintas. Herdman ingin mengenal pemain dari konteks aslinya, bukan hanya dari statistik atau reputasi. Bagi fans Garuda, pendekatan seperti ini patut diapresiasi, karena menunjukkan rasa hormat terhadap kompetisi dalam negeri. Sebelumnya, Herdman juga telah memantau pertandingan Bali United, yang menandakan konsistensi dalam agenda observasi. Ini memperkuat dugaan bahwa pelatih asal Kanada tersebut tengah membangun database pemain lokal secara serius. Ia tidak hanya mencari siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling cocok dengan filosofi dan kebutuhan timnas. Dalam konteks FIFA Series, pemilihan pemain yang tepat akan sangat menentukan, mengingat ajang ini bisa menjadi tolok ukur awal sejauh mana timnas Indonesia mampu bersaing di level internasional di bawah komando pelatih baru. Menariknya, Herdman juga mengungkap bahwa dirinya sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan Saint Kitts and Nevis berkat pengalamannya saat menangani timnas Kanada di zona CONCACAF. Pengalaman ini menjadi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia, karena Herdman tidak datang sebagai pelatih yang benar-benar buta peta. Ia memahami karakter lawan, ritme permainan kawasan tertentu, serta pendekatan taktik yang biasa digunakan. Sementara itu, terkait Bulgaria, Herdman melihat mereka sebagai tim yang tengah membangun era baru dengan pelatih baru, sebuah tantangan yang justru bisa menjadi ujian ideal bagi skuad Garuda. Dari sini, harapan publik sepak bola Indonesia pun mengarah pada satu hal. FIFA Series harus menjadi ajang pembuktian John Herdman. Setelah memantau langsung laga-laga domestik seperti Persija melawan Madura United, publik tentu berharap Herdman benar-benar mendapatkan gambaran jelas tentang cara mengalahkan lawan-lawan timnas Indonesia. Tidak hanya soal strategi di atas kertas, tetapi juga soal keberanian mengambil keputusan, memadukan pemain lokal dan diaspora, serta membangun mental bertanding yang kuat.
Sebagai fans Garuda, kita patut optimis namun tetap realistis. Proses ini membutuhkan waktu, dan pemantauan langsung seperti yang dilakukan Hartman adalah langkah awal yang tepat. Kini pertanyaannya ada di tangan kita semua. Apakah FIFA Series nanti akan menjadi titik awal kebangkitan timnas Indonesia di bawah John Hartman, atau justru menjadi ujian berat yang membuka banyak pekerjaan rumah? Menarik untuk menantikan jawabannya, dan tentu saja pendapat kamu sangat dinantikan di kolom komentar. Simon Tahamata beri kabar baik timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Kabar baik akhirnya datang untuk timnas Indonesia, khususnya bagi para pecinta sepak bola tanah air yang selama ini setia menanti prestasi di level dunia. Kali ini, angin segar itu bukan datang dari timnas senior yang memang selalu menjadi harapan utama, melainkan dari kelompok umur. Head of Scouting Timnas Indonesia, Simon Tahamata, kembali muncul ke publik dengan membawa kabar yang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng, yakni persiapan serius timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2026. Meski bukan level senior yang selama ini kita idam-idamkan bisa lolos Piala Dunia, setidaknya kabar ini menjadi obat rindu dan penawar dahaga bagi para pendukung setia timnas Indonesia. Nama Simon Tahamata memang sempat jarang terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Namun kehadirannya kembali terungkap lewat unggahan Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, di media sosial Instagram. Dalam unggahan tersebut, Alexander Zwiers membagikan momen kebersamaan bersama staf Garuda United yang juga menampilkan sosok Simon Tahamata. Ia menuliskan bahwa mereka baru saja menyelesaikan 3 hari yang inspiratif bersama staf dengan suasana yang penuh keterbukaan, pikiran positif, serta komitmen bersama untuk terus belajar dan berkembang. Dari sinilah publik mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tengah dipersiapkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dari postingan tersebut pula diketahui bahwa Simon Tahamata ternyata tengah fokus mempersiapkan timnas U17 Indonesia untuk target jangka menengah dan panjang, termasuk Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026. Lama tak terdengar, Head of Scouting Timnas Indonesia itu ternyata terus bekerja di balik layar, berkomunikasi intens dengan Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, serta pelatih Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa PSSI mulai membangun fondasi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan antar kelompok umur. Dalam wawancara dengan media PSSI pada November 2025 lalu, Simon Tahamata sebenarnya sudah memberi sinyal mengenai rencana besar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah melatih anak-anak Garuda United usia 16 tahun dan melihat potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Menurut Simon, talenta mereka sangat banyak, dan yang paling penting adalah kemauan untuk bekerja keras di atas lapangan. Hal inilah yang menjadi modal utama untuk bersaing di level internasional. Simon Tahamata juga menegaskan bahwa fokus utamanya adalah penguatan teknik dasar yang menjadi fondasi sepak bola modern. Ia memberi contoh sederhana, seperti dalam duel 1 lawan 1, pemain harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk menang. Bagi Simon, detail-detail kecil seperti ini sangat menentukan kualitas pemain di masa depan. Ia tidak hanya mencari pemain berbakat secara alami, tetapi juga pemain yang memiliki mental kuat dan mau terus berkembang. Indonesia sendiri sejatinya sudah memiliki pengalaman tampil di 2 edisi Piala Dunia U17, yakni edisi 2023 dan 2025. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk menatap edisi berikutnya. Kini, Simon Tahamata mengaku fokus mencari pemain-pemain muda yang mampu bermain dalam sistem sepak bola modern, cepat dalam mengambil keputusan, berani, serta mampu bekerja keras selama 90 menit penuh. Di bawah pengawasan langsung Simon Tahamata, Garuda United sejauh ini menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Perlu diketahui, Garuda United merupakan tim yang diisi oleh calon-calon pemain timnas U17 Indonesia yang dipersiapkan khusus untuk ajang Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026. Saat ini mereka berkompetisi di EPA Super League U18 dan menunjukkan hasil yang sangat impresif. Hingga pekan ke-18, Garuda United berhasil memuncaki klasemen EPA Super League U18 Grup A. Mereka mencatatkan 14 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Catatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif di level kompetisi domestik. Dengan Piala Asia U17 2026 yang semakin dekat dan dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei, kabar ini tentu menjadi suntikan semangat besar bagi timnas U17 Indonesia. Indonesia sendiri sudah dipastikan kembali tampil di Piala Asia U17 2026.
setelah berhasil lolos ke babak 8 besar pada edisi sebelumnya. Dalam undian yang akan dilakukan pada 12 Februari 2026, Garuda Asia masuk ke dalam pot kedua. Target realistis pun kembali dicanangkan, yakni lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2026 agar dapat mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026 yang akan digelar pada November tahun tersebut. Harapan besar kembali tumbuh, meski belum di level senior, langkah-langkah yang dilakukan Simon Tahamata dan timnya setidaknya menunjukkan bahwa mimpi timnas Indonesia tampil di panggung dunia sedang dibangun dari akar yang kuat. Menurut kalian, apakah generasi ini mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di level dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Doni Tri Pamungkas mendoakan kesuksesan John Hartman di Timnas Indonesia. Kabar tentang Timnas Indonesia kembali menghadirkan nuansa optimisme di awal tahun 2026. Setelah PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026, respon positif mulai berdatangan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari pemain muda Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas. Bek kiri muda yang tengah naik daun itu secara terbuka mendoakan agar John Hartman sukses dalam menangani skuad Garuda dan mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih baik ke depannya. John Hartman sendiri mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun dari PSSI dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun berikutnya. Penunjukan pelatih asal Inggris tersebut menandai era baru bagi Timnas Indonesia setelah melalui berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Rekam jejak Hartman yang pernah menangani tim nasional dengan peringkat FIFA lebih tinggi, seperti Kanada dan Selandia Baru, menjadi alasan utama PSSI menaruh kepercayaan besar kepadanya. Harapan publik pun otomatis ikut meninggi, termasuk dari para pemain lokal yang bercita-cita menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Dalam sesi konferensi pers jelang laga Persija Jakarta melawan Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 22 Januari 2026, Doni Tri Pamungkas mendapat pertanyaan terkait sosok John Hartman. Dengan nada penuh hormat, Doni menilai Hartman sebagai pelatih yang memiliki kualitas mumpuni. Ia juga menyampaikan doa dan harapan agar kehadiran Hartman mampu membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia. Menurut Doni, suksesnya seorang pelatih kepala akan sangat berdampak pada perkembangan tim secara keseluruhan. Ucapan Doni Tri Pamungkas tersebut mencerminkan sikap profesional sekaligus optimisme dari pemain muda Indonesia terhadap arah baru timnas. Bagi Doni, pelatih dengan pengalaman internasional seperti John Hartman tentu membawa perspektif berbeda, baik dari segi taktik, disiplin, maupun mental bertanding. Ia berharap, di bawah arahan Hartman, timnas Indonesia bisa tampil lebih konsisten dan kompetitif, terutama dalam menghadapi agenda besar seperti FIFA Series 2026 dan kualifikasi turnamen internasional lainnya. Menariknya, beredar pula kabar bahwa John Hartman akan hadir langsing di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga Persija Jakarta melawan Madura United pada Jumat 23 Januari 2026. Kehadiran tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Hartman memantau langsung pemain-pemain Liga Indonesia. Meski demikian, Doni Tri Pamungkas mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa jika benar Hartman hadir, hal itu akan menjadi motivasi tambahan bagi semua pemain di lapangan. Menurut Doni, kehadiran pelatih Timnas Indonesia di stadion akan memacu pemain untuk tampil maksimal. Ia menyadari bahwa setiap pertandingan bisa menjadi ajang pembuktian, terutama bagi pemain-pemain muda yang ingin menarik perhatian pelatih Timnas. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa era John Hartman berpotensi membuka persaingan sehat di dalam skuad Garuda, di mana performa di level klub akan sangat menentukan peluang mendapatkan panggilan ke tim nasional. Doni Tri Pamungkas sendiri memang sedang berada dalam fase perkembangan yang cukup pesat. Pemain kelahiran 2004 itu kini menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Persija Jakarta. Penampilannya yang konsisten di level klub membuat namanya semakin sering diperbincangkan sebagai salah satu aset masa depan Timnas Indonesia. Selain itu, Doni juga sudah mengoleksi 4 caps bersama Timnas Indonesia, termasuk tampil di ajang Piala AFF 2024.
Dengan kondisi tersebut, peluang Doni Tripamungkas untuk kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 Maret mendatang terbuka cukup lebar. Apalagi, Shane Pettinama masih harus menjalani sanksi dari FIFA, sehingga posisi bek kiri menjadi salah satu sektor yang membutuhkan alternatif. Doni pun disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi peran tersebut, terlebih dengan performanya yang terus menanjak bersama Persija. Doa dan dukungan yang disampaikan Doni Tripamungkas kepada John Herdman sejatinya merepresentasikan harapan besar para pemain muda Indonesia. Mereka ingin timnas Indonesia tidak hanya berganti pelatih, tetapi juga benar-benar mengalami peningkatan kualitas secara menyeluruh. Kehadiran Herdman diharapkan mampu menyatukan potensi pemain lokal dan diaspora dalam satu sistem permainan yang solid dan modern. Kini, publik sepak bola nasional menanti seperti apa sentuhan John Herdman terhadap timnas Indonesia. Apakah ia mampu menjawab ekspektasi tinggi dan membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional? Dan menurut kalian, apakah pemain muda seperti Doni Tripamungkas layak mendapat peran penting di era baru timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. John Herdman ungkap filosofinya terhadap timnas Indonesia. Lagi dan lagi, pembahasan tentang masa depan timnas Indonesia selalu kembali pada satu kata kunci yang sama, yakni fondasi. Hal inilah yang kembali diungkapkan pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman, yang secara terbuka menyampaikan filosofi kepelatihannya sejak awal menangani skuad Garuda. Bagi Herdman, membangun tim nasional tidak bisa hanya berorientasi pada hasil instan, melainkan harus dimulai dari sistem akar rumput yang kuat dan berkelanjutan. Pandangan ini seolah mengulang apa yang pernah disuarakan oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beberapa tahun lalu. John Herdman menilai bahwa sistem pembinaan usia dini memegang peran sangat krusial dalam membentuk karakter dan kualitas pemain nasional. Ia datang ke Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada pembangunan fondasi sejak level paling dasar. Filosofi ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari perjalanan panjang Herdman di dunia kepelatihan. Karirnya dimulai dari kelompok usia muda, akademi, hingga akhirnya menembus level tertinggi sepak bola dunia. Menurut Herdman, tanpa fondasi yang benar, prestasi di level senior hanya akan bersifat sementara. Perjalanan karir John Herdman menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan tidak lahir secara instan. Namanya mulai dikenal ketika menangani tim junior Selandia Baru, lalu berkembang saat dipercaya memimpin timnas wanita Kanada dengan hasil yang konsisten. Ia kemudian naik level menangani timnas U23 Kanada sebelum akhirnya menukangi timnas senior. Puncak pencapaiannya terjadi saat Herdman sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah prestasi bersejarah yang lahir dari proses panjang dan sistematis. Menariknya, Herdman secara terbuka mengakui bahwa latar belakangnya berbeda dari banyak pelatih elit dunia. Ia tidak pernah berkarir sebagai pemain profesional, namun justru dari titik itulah filosofi kepelatihannya terbentuk. Ia mengantongi lisensi kepelatihan di usia 20 tahun dan memulai perjalanan dari level akar rumput. Bagi Herdman, bekerja langsung dengan pemain muda memberinya pemahaman menyeluruh tentang perkembangan individu, baik secara teknik, mental, maupun karakter. Pendekatan ini terasa relevan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga berulang kali menekankan pentingnya membangun fondasi sejak dini. Shin bahkan terjun langsung menangani timnas U20 Indonesia sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Ia konsisten menekankan pembenahan teknik dasar, fisik, dan mental pemain muda. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong kerap dihadapkan pada berbagai kendala struktural yang membuat pembenahan di level usia dini tidak berjalan maksimal. Salah satu isu yang kerap mencuat pada era Shin Tae-yong adalah dugaan kuat adanya praktik mafia sepak bola di level pembinaan usia dini, mulai dari praktik titip pemain hingga intervensi non-teknis yang mengorbankan kualitas. Tidak sedikit pemain yang sebenarnya memiliki potensi lebih baik, justru tersingkir karena kalah akses. Situasi inilah yang membuat Shin Tae-yong dinilai tidak sepenuhnya leluasa membenahi sepak bola Indonesia dari akarnya, meskipun visi dan arah pembinaannya sudah jelas. Kini, harapan baru muncul di era John Herdman. Dengan
Dengan pengalaman panjang di sistem sepak bola modern seperti Kanada, Hartman diyakini memiliki keberanian dan kapasitas untuk menegakkan sistem yang lebih bersih dan profesional. Filosofi Hartman yang memposisikan pelatih sebagai guru dinilai cocok untuk membangun ekosistem pembinaan yang sehat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan di mana pemain merasa aman untuk berkembang berdasarkan kualitas, bukan koneksi. Banyak pihak optimis bahwa di bawah kepemimpinan John Hartman, praktik-praktik lama yang merusak pembinaan usia dini bisa diberantas secara perlahan. Dengan dukungan penuh dari federasi dan sistem yang lebih transparan, peluang membangun fondasi sepak bola Indonesia menjadi lebih terbuka. Jika filosofi ini benar-benar diterapkan secara konsisten, maka timnas Indonesia tidak hanya akan kuat hari ini, tetapi juga memiliki masa depan yang berkelanjutan. Pertanyaannya kini, apakah era John Hartman benar-benar menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk lepas dari masalah klasik di level akar rumput? Apakah filosofi fondasi yang sejak lama digaungkan akhirnya bisa terwujud tanpa hambatan? Menarik untuk menunggu bagaimana perjalanan timnas Indonesia ke depan. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda optimis dengan era baru John Hartman atau justru masih menyimpan keraguan?